Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Esti Nurani SPT, calon guru penggerak dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dan tanggung jawab mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Pada disiplin positif, murid sendiri yang memegang kontrol atas diri mereka dan keputusan diambil sesuai kebutuhan dasar yang akan dipenuhi, sehingga disiplin diri berperan mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Penerapan disiplin positif mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan atas paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 2. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 3. Untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika motivasi murid masih bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka motivasi murid masih berasal dari eksternal. Sehingga seorang guru harus menumbuhkan motivasi internal supaya murid menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalkan motivasi eksternal dari dalam murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru sebaiknya menerapkan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain saat menghadapi masalah yang pada akhirnya murid menemukan sendiri solusinya. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan di kelas atau sekolah yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena murid memahami nilai-nilai kebajikan, tujuan, dan tidak merasa terpaksa atau takut. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid menjadi percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3, yaitu 1.1 filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah sekolah, menciptakan lingkungan positif, serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak.
Budaya positif akan terwujud di sekolah apabila guru menerapkan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif akan terwujud di sekolah karena peran guru menciptakan lingkungan positif melalui kolaborasi antar warga sekolah untuk komitmen pada keyakinan yang disepakati bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Adanya budaya positif di sekolah untuk komitmen pada keyakinan yang disepakati bersama memudahkan guru mewujudkan visi guru penggerak dengan paradigma inquiry apresiatif yang menekankan pada kekuatan yang ada di sekolah. Visi guru penggerak diwujudkan melalui prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya akan melakukan refleksi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti pada modul ini, yaitu materi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti sudah diinterpretasikan dalam diri, diwujudkan, dan dibagikan ke rekan sejawat di sekolah. Yang menarik dan di luar dugaan saya adalah saat mempelajari materi teori kontrol, menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ternyata yang mengatur perilaku kita adalah kontrol diri, dan yang memegang kontrol adalah diri sendiri dan akan bereaksi sesuai kebutuhan kita. Dan ini jika diterapkan di murid, kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar murid dan menumbuhkan disiplin diri yang memiliki motivasi internal pada murid sehingga menjadi murid yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari pentingnya keyakinan kelas karena dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan sesuai keinginan atau curahan murid. Saya juga menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah penghukum dan pemantau, seharusnya manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa-siswa yang bermasalah di lokasi praktik kerja lapangan atau PKL menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari penerapan segitiga restitusi, murid menjadi merasa percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab karena dilibatkan untuk mencari solusi dan murid dikembalikan ke komunitasnya kembali. Yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan termotivasi untuk memperbaiki diri, menjadi pemimpin pembelajaran yang senantiasa menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai budaya positif di kelas dan di sekolah. Kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan nilai-nilai budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini di kelas. Yang harus diperbaiki dalam penerapan budaya positif adalah posisi kontrol guru, yaitu manajer. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya menerapkan posisi kontrol, penghukum, dan pemantau.
Perasaan saya selalu merasa bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi pada saat murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, kontrol posisi yang saya pakai adalah manajer pada saat menyelesaikan masalah. Perasaan saya sekarang merasa tenang karena solusi ditentukan murid berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati murid. Murid merasa percaya diri, mandiri, dan merdeka. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi akan tetapi tidak ketiga tahapan. Hanya menerapkan tahap menstabilkan identitas dengan pernyataan membuat kesalahan sesuatu yang wajar atau manusia tidak ada yang sempurna. Juga penerapan tahapan validasi tindakan yang salah akan tetapi lebih menghakimi atau memojokkan agar murid mengakui kesalahannya. Kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah perlu dilakukan sosialisasi keyakinan kelas kepada orang tua murid dan berkolaborasi dengan orang tua murid agar menerapkan nilai-nilai budaya positif di rumah sehingga pembentukan karakter menjadi pembiasaan di sekolah juga di rumah. Guru dan murid sebelum membuat keyakinan kelas melakukan identifikasi nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan sebagai budaya positif di kelas. Jika diperlukan, masukan dari pihak dunia usaha dunia industri untuk memasukkan budaya industri yang dapat diterapkan di kelas melalui keyakinan kelas. Sekian pemaparan modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.